Selamat malam, Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, khususnya para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh tanah air. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, tenang, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ruang redaksi, kami hadir menyampaikan kabar resmi negara yang penting, berkaitan langsung dengan arah keuangan negara, kesinambungan kesejahteraan, serta kebijakan fiskal yang akan mempengaruhi kehidupan para pensiunan dan keluarga mereka ke depan. Berikut ini kami sampaikan laporan resmi mengenai telah disetujuinya anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang, disertai pandangan akhir pemerintah yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia mewakili Presiden. Keputusan ini merupakan salah satu fondasi utama kebijakan negara yang tidak hanya berdampak pada pembangunan nasional, tetapi juga pada stabilitas pembayaran hak-hak negara kepada aparatur sipil negara, TNI, Polri, termasuk para pensiunan yang telah mengabdikan diri sepanjang hidupnya dengan suasana sidang yang khidmat dan penuh tanggung jawab. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui belanja negara tahun anggaran 2026. Persetujuan ini kemudian diikuti dengan penyampaian pendapat akhir pemerintah. Menteri Keuangan membuka penyampaian tersebut dengan salam kebangsaan dan salam lintas keyakinan, serta ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melalui proses pembahasan yang panjang, konstruktif, dan menampung aspirasi masyarakat, RAPBN 2026 akhirnya resmi menjadi undang-undang. APBN 2026 memiliki makna khusus karena merupakan anggaran pertama yang disusun dan dijalankan sepenuhnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran ini dirancang untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Bagi para pensiunan, arah besar kebijakan ini menjadi penting karena stabilitas fiskal negara adalah kunci terjaminnya pembayaran pensiun, jaminan sosial, serta daya beli di masa purna tugas. Selanjutnya, pemerintah menegaskan bahwa APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi agar berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Ketika sektor-sektor ekonomi bergerak dan daya beli masyarakat meningkat, stabilitas ekonomi nasional akan terjaga. Dengan demikian, negara memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban rutin, termasuk belanja pegawai, pembayaran pensiun, dan program perlindungan sosial yang banyak dirasakan manfaatnya oleh para lansia dan pensiunan. Kemudian, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam jangka menengah sebagai upaya membawa Indonesia menjadi negara maju. Target ini memang tidak ringan, namun pemerintah menilai target tersebut realistis dengan strategi yang tepat. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia pernah tumbuh rata-rata di atas 6%. Negara-negara yang berhasil naik kelas menjadi negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura juga mencatat pertumbuhan tinggi dalam kurun waktu panjang sebelum mencapai status tersebut. Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep yang dikenal sebagai Summetronomics dengan 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pensiunan dan masyarakat lanjut usia. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis sehingga negara mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyatnya. Setelah itu pemerintah menjelaskan bahwa untuk menjalankan ketiga pilar tersebut, seluruh mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan berjalan selaras. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi harus saling mendukung. Dengan konsistensi menjaga keselarasan ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 6% dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan secara bertahap mendekati target 8% dalam jangka menengah.
Insya Allah, pertumbuhan yang kuat ini akan memperkokoh fondasi keuangan negara. Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis yang mendukung sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, sembari tetap menjaga ketahanan sektor-sektor yang bersifat resilient, sektor pertanian, industri manufaktur, sektor padat karya, dan pariwisata, dijaga agar terus tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menopang perekonomian nasional secara luas. Dukungan APBN untuk hilirisasi sumber daya alam juga terus dilakukan dan diperluas. Pemerintah menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, super deduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara. Kemudian, untuk memperkuat mesin pertumbuhan sektor keuangan, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menggeser penempatan dana kas dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara senilai 200 triliun. Penambahan likuiditas ini dimaksudkan sebagai sumber pendanaan murah agar perbankan dapat segera menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Dengan kredit yang lebih lancar, konsumsi dan investasi diharapkan tumbuh lebih tinggi, menciptakan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debirokratisasi. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu langkah penting dalam mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Proses perizinan disederhanakan, layanan dipercepat, dan pengawasan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem online single submission berbasis risiko. Dengan demikian, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Dalam mendukung pemerataan manfaat pembangunan, APBN dioptimalkan untuk mendistribusikan keadilan. Program perlindungan sosial dirancang agar efektif menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pusat-pusat pertumbuhan diupayakan semakin merata, khususnya di kawasan timur Indonesia, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja. Sementara itu, pilar stabilitas nasional yang dinamis dijalankan melalui penguatan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah terus mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan ketersediaan stok pangan, memperluas distribusi, dan melakukan stabilisasi harga. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat untuk meredam gejolak harga yang dapat memberatkan masyarakat, terutama para pensiunan, dengan penghasilan tetap. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas nasional. Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Seluruh agenda ini dirancang saling terkait untuk memperkuat fondasi ekonomi dan sosial bangsa. Anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar 164,7 triliun, diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, stabilisasi harga, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Bagi para pensiunan, stabilitas harga pangan merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli bulanan. Sementara itu, anggaran ketahanan energi sebesar 402,4 triliun diarahkan untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, dan stabilisasi harga energi. Program makanan bergizi gratis dirancang agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM dan mendorong ekonomi lokal. Alokasi anggaran program ini pada tahun 2026 mencapai 3,5 triliun, mencerminkan komitmen kuat pemerintah
pada pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Dengan demikian, keseluruhan kebijakan dalam APBN 2026 menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Para pensiunan sebagai bagian terhormat dari bangsa ini diharapkan dapat merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi, terkendalinya inflasi, dan terjaminnya kemampuan negara memenuhi kewajiban hingga dan setelah 10 Januari 2026 sesuai kerangka perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu pemirsa yang kami hormati, terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda mengikuti laporan resmi ini. Semoga informasi ini membawa ketenangan dan keyakinan bahwa negara terus berupaya menjaga amanahnya. Dengan izin Allah, setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat baik akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Kami mengajak Anda untuk tetap bersabar, menjaga harapan, dan terus mendoakan negeri ini agar senantiasa berada dalam lindungannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembaruan resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dalam siaran-siaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.